Berikut ini adalah beberapa contoh soal berkaitan dengan bab suhu dan kalor. Bila tak disebutkan di soal, untuk soal-soal di bawah ini berlaku 1 kalori sama dengan 4,2 Joule, kalor jenis air 4200 Joule per kilogram Kelvin, kalor jenis es 2100 Joule per kilogram Kelvin, kalor lebur es 3,3 kali 10 pangkat 5 Joule per kilogram, kalor didih air 2,3 kali 10 pangkat 6 Joule per kilogram, kalor jenis uap 2000 Joule per kilogram Kelvin. Nah, yang perlu dicermati di sini adalah bahwa kalor lebur maupun kalor didih ini nilainya jauh lebih besar dibandingkan dengan kalor jenis. Ini menunjukkan bahwa air atau zat apapun pada umumnya itu butuh kalor yang sangat besar ketika berubah wujud, jauh lebih besar dibandingkan dengan kalau dia berubah temperaturnya. Kita lihat dari soal nomor 1. Kata soal, suatu kawat panjangnya mula-mula 2 meter dengan suhu awal 30 derajat Celcius. Kawat tersebut dipanaskan hingga suhunya menjadi 80 derajat Celcius. Jika kawat terbuat dari bahan yang koefisien muai panjangnya 0,00002 per derajat Celcius, maka kawat akan bertambah panjang sebesar. Ini adalah persoalan pemuaian panjang, di mana pertambahan panjang kawat itu sama dengan panjang awal kawat dikali koefisien muai panjang dikali kenaikan temperaturnya. Kita lihat soal nomor 2. Suhu suatu zat 122 derajat Fahrenheit, maka suhu mutlaknya adalah, baik ada rumus cepat untuk persoalan seperti ini, tapi lebih baik kita menggunakan rumus umumnya, yaitu dengan menggunakan perbandingan. Yang bawah ini adalah batas bawah berupa suhu es mencair, yang atas ini adalah batas atas berupa suhu air mendidih. Maka dengan menggunakan perbandingan kita dapatkan TF dikurang 32 dibagi 212 dikurang 32 itu sama dengan TK dikurang 273 dibagi 373 dikurang 273. Dari sini kita bisa dapatkan nilai TK-nya. Kita lihat soal nomor 3. Sebatang logam memiliki panjang 50 cm, luas penampang 2 cm persegi, dan konduktivitas termal 100 watt per meter Kelvin. Salah satu ujungnya dibakar hingga temperaturnya 100 derajat Celcius. Sedang ujung lainnya dimasukkan ke dalam freezer hingga temperaturnya 0 derajat Celcius. Dalam waktu 2 detik, banyak kalor yang berpindah dari ujung ke ujung. Ini adalah persoalan laju kalor konduksi, di mana kalor yang mengalir per satuan waktu itu sama dengan konduktivitas termal dikali luas penampang dikali perbedaan temperatur antara kedua ujung dibagi panjang dari batang. Kita lihat soal nomor 4. Seratus gram es yang suhunya minus 5 derajat Celcius dicampur dengan 200 gram air suhunya 50 derajat Celcius. Pada keadaan akhir, baik, untuk mengecek bagaimana kondisi akhir campuran, kita perlu menghitung kalor yang
dilepas atau diserap dalam masing-masing proses. Dalam hal ini, kalor yang dilepas air dari suhu 50 derajat Celcius menjadi 0 derajat Celcius, kita beri nama QL. Kalor yang diserap es supaya suhunya naik dari minus 5 derajat Celcius menjadi 0 derajat Celcius, kita beri nama QS1. Kalor yang dibutuhkan es untuk mencair seluruhnya, kita beri nama QS2. Maka kita bandingkan antara QL dengan QS1 tambah QS2. Kalau QL sama dengan QS1 tambah QS2, berarti seluruh es tepat akan mencair dan suhu akhir campuran adalah 0 derajat Celcius. Kalau QL lebih besar dari QS1 tambah QS2, berarti seluruh es mencair dan suhu akhir akan lebih besar dari 0 derajat Celcius karena masih ada kelebihan kalor yang bisa digunakan untuk menaikkan temperatur akhir campuran. Tapi kalau QL lebih kecil dibandingkan QS1 tambah QS2, berarti tidak semua es bisa mencair. Kita lihat soal nomor 5. Dua buah logam A dan B masing-masing masanya 50 gram dan suhunya 25 derajat Celcius. Dimasukkan ke dalam air yang suhunya 85 derajat Celcius. Kalor jenis bola A 500 Joule per kilogram Kelvin, bola B 300 Joule per kilogram Kelvin. Jika suhu akhir yang dicapai 65 derajat Celcius, maka total kalor yang dilepaskan air sama dengan, ini adalah persoalan tentang azas Black yang menyatakan bahwa kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diserap. Dalam hal ini yang melepas kalor adalah air panas. Yang menyerap kalor adalah dua buah bola logam dingin. Maka ketika yang ditanyakan total kalor yang dilepaskan air, ini bisa kita cari dengan cara mencari berapa total kalor yang diserap oleh bola logam. Karena berdasarkan azas Black, total kalor yang dilepaskan air itu sama dengan total kalor yang diserap oleh dua buah logam. Kita tuliskan, Q A adalah kalor yang diserap bola A, Q B adalah kalor yang diserap bola B, QL adalah kalor yang dilepas air panas, maka kalor yang dilepas air panas itu sama dengan kalor yang diserap bola A tambah kalor yang diserap bola B. Kita lihat soal nomor 6. Sebatang besi menerima kalor sebesar 72.000 Joule sehingga suhunya naik dari 10 derajat Celcius menjadi 50 derajat Celcius. Kapasitas kalor dari batang besi tersebut, ini adalah persoalan tentang kapasitas kalor. Kita lihat soal nomor 7. Air sebanyak 500 gram bertemperatur 50 derajat Celcius dididihkan dengan menggunakan kompor listrik berdaya 250 Joule per sekon. Waktu yang diperlukan, dalam hal ini ada perubahan energi listrik menjadi energi kalor. Berarti energi listrik yang dihasilkan oleh kompor listrik ini berubah menjadi energi kalor yang diserap oleh air, sehingga bisa kita tuliskan energi listrik yang dilepaskan kompor listrik ini sama dengan kalor yang diserap oleh air supaya mendidih
Nah, energi yang dihasilkan kompor itu sama dengan daya listrik kompor dikali waktunya. Kalor yang diserap air sama dengan massa air kali kalor jenis air kali kenaikan temperaturnya. Kita lihat soal nomor 8. Untuk menguapkan 200 gram air yang suhunya 100 derajat Celcius, seluruhnya membutuhkan kalor sebesar. Ini adalah persoalan tentang kalor uap air. Kita lihat soal nomor 9. Suatu gas berada dalam ruang tertutup dengan volume 7 liter dan suhu 77 derajat Celcius. Bila volumenya diubah menjadi 6 liter dan suhunya diturunkan menjadi 27 derajat Celcius, maka tekanan gas berubah menjadi. Ini adalah persoalan pemuaian gas. Ketika gas memuai, maka ada 3 variabel yang terlibat, yaitu volume gas, tekanan gas, dan temperatur gas dengan hubungan P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Dengan catatan T di sini harus dalam Kelvin. Kalau misalkan dalam Celcius maka harus dirubah dulu ke dalam Kelvin.